Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda yang dirahmati Allah, saya Muhammad Umair. Insya Allah kali ini kita akan sama-sama sedikit mengaji atau ngaji tipis-tipis terkait dengan percaya diri atau jangan sekali-kali minder. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 139, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan Allah juga berfirman di dalam ayat lainnya, surat Thaha ayat 25 sampai 28. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insan muda yang dirahmati Allah, dalam ayat pertama Allah sampaikan wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah, kalian merasa malu. Wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih. Wa antumul a'launa, karena sungguhnya kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi insan muda yang dirahmati Allah, ayat ini dijelaskan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya bahwasanya bercerita tentang kisah para sahabat, kisah kaum muslimin setelah perang Uhud, yang mana pada perang tersebut kaum muslimin mendapatkan banyak sekali kekalahan, sehingga sebagian dari kaum muslimin merasa lemah, merasa hina atas kekalahan tersebut. Dan sebagian mereka merasa sedih karena sebagian dari para sahabat banyak yang berguguran di dalam perang tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dan menyampaikan, janganlah sekali-kali kalian merasa hina. Janganlah sekali-kali kalian merasa sedih atas segala ujian yang kalian terima. Karena memang pada hakikatnya setiap mukmin yang menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, sudah sunnatullah, pasti Allah akan mengujinya. Bahkan Allah sampaikan di dalam suratul Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan ketika mereka sudah menyatakan keimanan kepada Allah, dan mereka tidak akan pernah diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka mereka mengetahui, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang mana di antara hamba-hambanya yang benar-benar beriman, dan yang mana di antara hambanya yang berdusta dalam keimanannya. Jadi insan muda yang dirahmati Allah, ujian yang datang, kekalahan yang diterima, itu semua adalah hal yang lumrah yang terjadi sebagai bentuk ujian bagi orang-orang yang menyatakan keimanan kepada Allah. Maka janganlah sekali-kali kita merasa sedih, kita berlarut-larut dalam kehinaan, merasa tidak mampu untuk bangkit, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa antumul a'launa, dan kalianlah orang-orang yang tinggi derajatnya. Tinggi derajatnya di sisi Allah, bukan tinggi di hadapan manusia. Karena orang-orang yang Allah anggap tinggi derajatnya bukanlah mereka yang kaya, bukanlah mereka yang cerdas, bukanlah mereka yang memiliki kekuasaan namun tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan orang-orang yang senantiasa in kuntum mu'minin, senantiasa beriman kepada Allah.
Itulah yang dianggap tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita sebagai seorang mukmin merasa hina, merasa tidak mampu untuk bangkit kembali, merasa malu, nggak percaya diri, pengen lakuin sesuatu mundur, pengen ikut apa nggak jadi, pengen kemana nggak berani. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dengan sangat jelas, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalianlah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Bahkan Allah sampaikan juga di dalam surat Thaha ayat 25 sampai 28, di mana pada ayat ini Allah menjelaskan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Allah utus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Allah meminta Nabi Musa untuk berdakwah langsung kepada orang yang paling zalim, yang bahkan mengaku dirinya adalah Tuhan. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Meskipun ia seorang nabi, tapi ia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi ishrah li sadri. Ya Allah, ishrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan-ikatan yang ada di lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka memahami apa yang aku sampaikan. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, Nabiullah yang Allah utus langsung dengan risalah dakwahnya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap meminta agar Allah mudahkan urusannya. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, janganlah sampai kita merasa tidak memiliki Allah. Kita tidak ingin melakukan sebuah perkara karena merasa diri ini hina, diri ini sedih, gak mampu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwasanya orang-orang yang senantiasa beriman, yang senantiasa menjaga keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, merekalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka apakah lantas kita malu? Padahal Allah sudah menjamin bahwasanya kita adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjaga keimanan kepada Allah, senantiasa mentadabburi Al-Quran, apalagi memang kitab Al-Quran ini merupakan kitab tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Kitab yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW untuk ditadabburi ayatnya, agar orang-orang yang berakal mampu mendapatkan banyak pelajaran dari kitab tersebut. Insan muda yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyaksikan ngaji tipis-tipis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang senantiasa mentadabburi Al-Quranul Karim. Insan muda yang dirahmati Allah, untuk melengkapi ibadah di bulan Ramadan kita ini, marilah sama-sama kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, memperbanyak amal jariah, dan juga membayar zakat. Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin menyalurkan zakat, silakan salurkan zakat melalui barcode di bawah ini, ataupun bisa juga mengunjungi website dompetduafa.org. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian bukan milik kita. Jangan lupa zakat 2,5%, 97,5%-nya berkah. Zakat di dompet duafa aja. Zakat di dompet duafa aja.